Oke, ya. Jadi ini video lanjutannya saya potong-potong untuk mengatas. Kalau bikin panjang takutnya di tengah ada masalah gitu. Ini ya, masalah di rumah maksudnya diganggu anak dan lain-lain gitu ya. Jadinya saya potong supaya ada checkpointnya gitu kan ya. Ini kita udah nyoba form yang sederhana. Nanti kalian coba-coba aja kalau ada pertanyaan bisa tanya di YouTube-nya ini atau bisa coba di yang lain ya. Seperti itu. Ya, sekarang kita langsung masuk ke topik utama aja ya. MySQL-nya yang kita tunda aja dulu ya. MySQL-nya itu karena ini laptop baru diinstal ulang, belum 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 bikin table ya. Ya. Nanti kita coba jalanin yang utama yaitu MQTT yang simpel ya. Yang ini ya. Oke, jadinya kalau kalian udah ikuti tutorialnya ya, intinya kalian install pip, install Flash sama ini ya sebenarnya yang penting itu Flash MQTT ya. MQTT. Dua ini aja sih sebenarnya, dua ini aja sih. Ya, move cell up, lama sih kalau intinya move cell ini sama ini aja ya, ini sama ini aja cukup. Paho MQTT nggak perlu kalian install ya, udah saya jelasin juga di tutorial sebelumnya. Seperti itu. Ya, jadinya kalian tinggal jalani sekarang. Ini udah komplit ya, udah komplit lumayan. Kurang saya bikin ini fiturnya. Jadi Python ya bisa kalian kalau yang bagi pengguna Linux atau Mac bisa pakai yang di sini lebih nyaman karena tinggal shift enter. Kalau untuk Windows ya saya ngasih contoh yang untuk yang Windows juga. Ya, ini ya plus mqtt sudah simple jalanin. Ya, ya. Jadi ini error ya, akan error ya jelas tuh error gitu ya. Akan error karena ya saya belum jalanin ini MQTT-nya belum jalan ya. Kalau di Mac dia nggak jalan dari startup ya. Gitu. Bagusan gitu sih di Linux juga saya bikin nggak ini. Di Windows saya terakhir lupa matiin aja sih. Ya, ya. Ini jalan di sini. Ya, buka dua terminal artinya ya. Buka satu error. Reverse connection error. Ya, paste ini tab jalan. Ini diam dia, diam sampai cancel dia diam jadinya ya itu. Ya, jalan ya. Kalau lambat responnya udah lah pasti error. Ya, kalau udah ini yang nerima ya udah kita bisa pakai sekarang. Oke, itu udah ada datanya. Datanya di mana? Kalian ketika ini ya, ketika kalian clone ini, loh kok udah ada data? Kok udah ada data? Ya datanya CSV nih. Gitu. Jadinya kalau saya pikir ini ya, apa namanya, CSV udah cukup ya untuk IoT standar ya. Untuk apa juga repot-repot pakai MySQL kalau emang aplikasinya tuh hanya dipakai segelintir orang gitu kan ya. Kapan kita pakai MySQL itu kan sebenarnya kalau aplikasinya diakses lebih dari satu pihak dan ini ya. Ini kalau CSP sampai 5 orang, 10 orang, atau 20 orang masih worth it lah gitu ya. Apa namanya, tapi kalau untuk ya banyak ya, lebih baik pakai dan tidak ada query yang ribet gitu kan ya. Terus juga gini loh, kenapa saya lebih rekomen pakai CSV untuk ini karena ketika datanya CSV nanti kelebihannya apa sih sebenarnya pakai pakai Python bukan PHP ya pandas gitu ya pandas matplotlib gitu kan ya matplotlib. Yang gitu-gitu kan bisa langsung dipakai gitu sedangkan PHP ada sih di PHP kelas itu ya kalau kalian cari library untuk itu tapi ya nggak secanggih pandas itu emang Python ini sekarang pionirnya ini ya untuk data science emang seperti itu dan saya juga sebenarnya lebih ke data science daripada IoT gitu kan yang saya lebih senang jelasin yang ini gitu kan ini penting juga ya nah, karena banyak sekali masalah-masalah elektronika itu di luar kemampuan saya juga gitu walaupun saya senang senang nyolder ya jadi, ya. Jadi ini datanya ya seperti ini udah ada jadi kalian download sudah langsung ini datanya ini data ngawur ya. Kalau kalian lihat tutorial YouTube saya yang jelasin Paho MQTT sebelumnya itu ya datanya data yang di input random ya itu udah ada
Ya, ini apa sih? Ya ini kan kadang ini begitu disuruh bikin, coba bikin visualisasi langsung. Oh, kok error juga. Refuse to connect. Kenapa? Coba lihat ini. Oke. Ya, ya library-nya ini ya. Plotting, ya, starting. Ya. Jadi matplotlib-nya masalah ya di ini. Kemarin sih ini sih gara-gara salah install ini ya. Apa salah install MPI ya, jadinya seperti ini ya. Oke, ya. Itu ya ini udah mati dia sampai. Jadi ini ya dia bisa no Windows instruction only. Ya visualisasinya tidak jalan. Nanti kita mungkin bahas di tempat lain ya. Kalau reanya sih udah mati juga, udah mati semua ya. Udah sampai down deh, shutting down. Control C aja dulu ya. C. Ya, Python. Some type. Ya. Ini sih Anaconda-nya perlu diinstal ulang ke sini. Ini ya. Jadi kita coba fungsi dasarnya dulu, nanti saya bikin video berikutnya untuk benerin yang visual. Tapi ini sebenarnya tidak akan terjadi error ini kalau kalian ini ya, kalau kalian pakai dengan benar. Jadi hati-hati ya, apa namanya, saya kurang suka dengan ini ya, apa namanya, tidak konsisten ya dengan komen lain itu. Jadi Conda itu kalau uninstall itu jangan coba kalian ketik Conda uninstall ya, saya saking lupanya itu seharusnya Conda remove, pip remove juga gitu ya. Tapi Conda uninstall malah ini ya, meng-uninstall se-environment gitu ya. Makanya kemarin saya, ironika saya rencana ini ya, apa namanya, itu tapi tanggung ya, saya udah kemarin udah install OpenCV macam-macam gitu. Ini susah. Nah ini kalau kalau video di konten YouTube-nya saya ini ya, natural ya, semua tidak ada editing, tidak ada apa. Error ya error gitu ya. Ini relay ya ini nggak error ya. Ini intinya ini juga kesimpan di sini ya. Kesimpan di sini, relog di sini. Jadinya dia bisa mencatat nilai terakhir relay dan bisa kalian bisa kenapa sih klik ya. Bisa kalian lihat di sini relay 001 gitu kan ini udah ke post dia gitu. Terus ini juga bisa kalian coba tes di sini ke post apa enggak publish nih. Kirim itu di sini ya. Apa namanya? Post gitu ya. Seperti itu ya. Ya visualisasinya ya nggak jalan ya. Coba kita lagi sekali kayaknya tetap error. Ya. Mungkin ada yang kurang yang kita ini ya, kurang yang kita install ya. Kurang kita install di sana ya. Atau writing accessnya. This window only be invalid to main thread at first stroke. Kalau ya biarin aja itu ya. Oke. Seperti itu ya. Ya, jadi saya sekarang jelasin kodenya aja dulu ya, kodenya aja dulu. Ya, sebenarnya kalian di tempat kalian pasti visualnya langsung jalan kalau kalian Anaconda-nya install fresh ya. Saya install ulang environment gitu, saya melakukan hal yang sangat merugikan bagi pengguna Anaconda gitu kan ya. Sudah terinstall environment yang stabil untuk Scikit dan Pandas dan lain-lain, malah saya harus install ulang gara-gara uninstall. Pokoknya jangan pernah ketik Honda uninstall gitu ya. Karena kan kalau udah seumuran saya tuh pikun gitu ya, remove apa uninstall gitu kan. Ya gitu kalau apt-get remove padahal ya kenapa saya pikiran oh ya ini pip yang uninstall ya, pip yang uninstall apt-get remove yam apa ya saya nggak ingat-ingat ya itu ya lupa sekali. Tapi bagusnya sih googling dulu sebenarnya, googling dulu ya atau slash min help tapi saya kepedean kemarin langsung ketik ini gitu. Ya mungkin nggak bagi yang jarang ya pakai komen line tool ya, shell atau apa. Oke, intinya itu coba saya jelasin kodenya gitu kan ya. Jadi ini biarin aja seperti itu ya localhost 1883, portnya kalau kalian mau ganti. Terus kalau username password
Kalau kalian set di MQTT-nya bisa, sebenarnya sebaiknya di set ya untuk security juga. Bagaimana caranya bisa googling ya. Tapi untuk TA menurut saya nggak perlu sampai username dan password ya itu ya. Karena kecuali topik TA kalian memang keamanan IoT gitu beda lagi gitu ya. Panas Matplotlib gitu kan ya semua. Nah ini kayak di sini kayaknya masalahnya. Ini kayaknya masalahnya. Oke, itu nanti coba saya install ulang total deh gini ya. Apes banget kemarin tuh. Ya, pas lagi sambil nguji TA soalnya ya, nggak ada kerjaan gitu ya, nungguin penguji lain gitu ya. Iseng-iseng malah kualat saya gitu. Ya seperti itu ya. Apa namanya ini sama ya, sama dengan kalau kalian ikuti tutorial Paho MQTT nih handle connect sama handle message. Ini ketika connect kemudian apa yang kita lakukan umumnya yang kita lakukan hanya subscribe ke topik apa aja gitu semuanya. Itu yang bisa kalian sebanyak-banyaknya topik di subscribe. Option contoh lain sering sekali gini tes slash test gitu. Itu saya sampai sekarang belum paham maksudnya. Maksudnya topik-topik biasa aja gitu. Mungkin kalau mau dirapiin gitu ya, mau bikin sebagai subdirectory gitu. Ya, kalau saya sih sukanya ngirim dalam format CSV ya, apa namanya, daripada suhu kelembaban topik yang beda gitu. Saya pikir kita ngawur aja gitu. Ya, seperti itu intinya handle ya, biasa ya, sama persis dengan Power MQTT. Bedanya ini langsung MQTT-nya jalan ya dengan jalannya web gitu. Ini benar-benar kalian jalanin ini aja, nggak usah jalanin Apache, PHP, nggak usah. MySQL juga nggak usah, tinggal jalan ini sudah semua sistem informasi. Jadi di sini kurang lebih bacanya kita nggak pakai Pandas, kita pakai fopen biasa aja ya. Apa nama bacanya pakai Pandas, sorry. Kalau ada data baru kita nulisnya pakai ini. Kalau Pandas kan bukan untuk nulis ya, jadinya bisa kalian ini. Bisa sih kalian kalau mau ini ya overkill itu pakai SQL Alchemy untuk insert itu bagi yang ngambil big datanya saya harusnya udah tahu apa itu SQL Alchemy gitu kan. Ini udah masuk jadinya masuk ya payload decode ini yang isi pesannya di sini nih di sini decode ini ya kurang lebih itu ya seperti itu dan dimasukkan di sini slash n jangan lupa dibikin baris bawah ya nanti kan pesannya itu udah dalam format koma jadi kita cukup seperti itu gitu ya jadi topik yang masuk bikin ini kita if message sama dengan topik test jadi kita di sini bisa bagikan per topik itu fungsinya apa jadi bisa kalian bikin nanti topiknya beda penangannya beda, misalnya disimpan di tabel yang beda gitu misalnya kalau MySQL. MySQL silakan coba di sini ya, loop MySQL. Sini ada contohnya. Misalnya elif gitu ya, bisa kalian coba-coba di situ. Kalau topiknya lain, simpan di file yang lain, simpan di tabel yang lain, silahkan diprogram sendiri, sangat sederhana ya. Itu kita langsung loncat ke halaman utama gitu kan ya. Get post ya, show data ya, post request method sama dengan post gitu kan ya. Ini ketika ini ya, ini postnya untuk apa? Yang di video sebelumnya sudah saya jelasin yang ini ya, yang untuk nanganin ini nih. Ini jadinya ini kalau topiknya adalah topik ini ya, topik-topik gitu namanya. Ya. Jadi ini kalau ini jika post ya, publish topik ya, topik-topik gitu ya. Sini bisa kita lihat. Ya, topik ya, sini relay, topik-topik ya. Seperti itu ya. Itu ya topiknya topik gitu namanya. Jadi ini bisa dibikin sukses atau danger gitu. Jika try accept ini try kalau gagal dia berarti danger pesan tampilkan pesan gagal terkirim pesan yang tadi gagal terkirim. Ini bisa kita bikin pesan gini. Kita sekarang lihat template-nya seperti apa sih gitu kan ya. Seperti apa sih template-nya ini MQTT ini kan ya. Oke, itu bisa kita lihat suhu kelembaban ini for ada for ya kelihatan. Oke, post ya, posted gitu, posted. Ya. Jadi ini template dalam template gitu kan ya. Ini bisa nanti diteruskan ke visual sama relay-nya ini. Nanti saya jelasin di video berikutnya aja ya. Apa namanya seperti itu. Intinya sini navigasinya ya, navigasinya. Jadi kalian nggak usah bikin halaman yang sama dengan isi navigasi yang sama, nggak perlu. Nanti relay-nya seperti ini aja. Jangan lupa lagi. Misalnya halaman relay ya. Ini. Ya. Relay di sini seperti ini ya. Jadinya itu di sini ada
Ini kan ya, ini template utama, sedangkan ini template turunan, extend mpt.html, mpt.html yang ini ya. Jadinya di sini head kalau tidak kalian ubah, kalian nggak usah ini. Apa aja yang kalian mau ubah, itu aja yang kalian ini. Misalnya ini kan ya halaman relay gitu, sini tab gitu ya, tab gitu. Bisa seperti itu. Kalian tampilin ya di sini ya. Ini relay gitu ya, berubah. Ini home. Ya. Jadi ini gimana cara kerjanya? Ini kan title home ya, MQTT. Tapi MQTT di belakang ini tetap yang bisa diubah adalah kata home ini aja gitu. Bisa kalian ubah di sini block title relay. Jadi ketika ini diganti dengan relay. Jadinya sini seterusnya and block gitu kan ya sini. Ini navigasi tidak masuk dalam blok. Ini navigasi ini tidak bisa diubah ya bagi turunannya ya seperti itu ya. Jadi mungkin ya bisa aja sih ini ya apa namanya di sini gitu ya bisa ya. Apa namanya di sini bisa kalian tambahin ya. Saya baru ada ide ya, saya baru ada ide ya. Oh ya, itu ya. Saya baru ada ide ya. Gitu aja caranya ya. Itu aja caranya. Kayak ini kan ya. Ini kan ini apa namanya? Ini ya. Ya. Jadi bisa kalian ganti ini ya. Di sini deh kita coba. Ya. Di sini bisa kalian tambahin ya. Blog ini ya. Blog relay ak gitu ya, relay ak and blog. Ya kosong, kosong ya. Kosong kita mau ngapain gitu kan ya. Kita mau ngapain sini. Tiba-tiba ada gitu kan. Nah, apa namanya ini kan import blog content. Dalam kontennya di mana nih? Kontennya di sini kan ya. Kontennya di sini jadinya kita masukin di sebelum konten ya harus di sini nih. Ya, di sini. Relay arc ya, jadi kita bisa ketik aktif, aktif gitu kan ya. Jadi bisa kita bikin relay, oh enggak deh. Oh enggak, mungkin beda ininya. Tapi di sini kalau kalian inspect elemen, apa ya? Itu coba nanti saya ini ya. Tapi bisa seperti itu ya hasil sini. Inspect. Ya, aktifnya masuk sih, masuk aktif itu. Ya seperti itu aja nanti kalian bisa bikin sederhananya itu sih ya turunan tuh bisa biar halamannya itu menunjukkan ini halaman ini gitu loh yang maunya saya gitu, maunya saya gitu. Ya, berarti bukan aktif kayaknya ini ya kata kuncinya. Enggak entah apalah gitu ya. Nanti saya coba googling ya habis ini. Oke, itu release ya sama search itu sudah ya. Jadi blok konten ya ini kontennya ini nanti bisa diganti dengan yang lain. Kalau di sini ini ya if post ya sama dengan tadi ya alert post itu seperti kalau ada post yang masuk yaitu publish ke topik masuk di sini ya and if-nya di sini. Terus suhu kelembaban ini for x data ya data ditampilkan di sini. Ini loopingnya bisa di sini nih. Jadi kalau di PHP itu kayak PHP ini ya MySQL fetch row gitu ya. Kalau PDO kalau saya pakai PDO sih biasanya. Lupa saya malah gitu. Malah yang lebih ingat saya fetch array fetch row ya. Padahal terakhir saya pakai video, tapi terakhir videonya saya udah bikin kelas sendiri, jadinya gara-gara itu deh kalau kita udah bikin framework sendiri atau apa namanya kelas sendiri itu kita lupa dengan fungsi-fungsi dasar ya, itu kurangnya. Saya ingatnya ini, itu framework PHP untuk database saya bisa kalian download juga di GitHub-nya saya kalau. Tapi itu tidak user friendly, benar-benar apa ya framework untuk dari saya untuk saya sendiri gitu ya. Saya juga kalau disuruh bikin video tutorialnya malas ya karena banyak sekali variabel yang susah saya jelasin. Oke, ini ya intinya itu ya di sini DF sama dengan pandas. Pandas kenapa dibangun sebagai pandas ya supaya apa namanya ya simple aja sih gitu ya. Lebih pendek kodenya. Jadikan string dan jadikan list ya, dibalikkan ke list. Sebenarnya lumayan overkill tapi ini ya supaya apa namanya bisa kepake lah pandasnya gitu kan ya. Dan template data sama dengan data dikirim ya. Datanya harus berupa list, jadinya itu apa namanya di sini ditampilkan, gitu kan ya, seperti itu. Ya, nampilin data dia gitu ya, kurang lebih. Jadinya itu ya mungkin untuk apa namanya
yang relay masih agak panjang. Kalau visual udah ini ya. Nanti itu saya jelasin di video selanjutnya aja ya. Video selanjutnya aja karena ini belum jalan ya, apa namanya. Sekalian nanti saya cari gimana untuk bikin status ini biar biar dia lebih lebih terang dari yang lain gitu kan, yang menunjukkan lagi di sini gitu. Ya seperti itu. Oke, itu ya tunggu postingan selanjutnya ya.